Sejujurnya, hati Jonathan sangat sakit mendengar hinaan yang telah mereka lontarkan kepadanya. Apakah benar Luna telah mengkhianatinya? Walaupun dia menyadari Luna tidak mungkin mencintainya, tapi bagaimanapun juga, Luna masih sah menjadi istrinya. Bahkan, mereka telah sepakat untuk tidak boleh selingkuh walaupun mereka tidak saling cinta. Karena Luna sama sekali tidak pernah bilang sampai kapan pernikahan kontrak mereka akan berakhir. Namun, mengapa Luna malah mengingkari kesempatan itu? Tok tok. Bunyi ketukan palu telah membuyarkan lamunan Jonathan. Rupanya hakim telah mengetuk palu sebanyak 3 kali. Jonathan sangat begitu tegang saat mendengarkan keputusan dari hakim. Saudara Jonathan dijatuhkan hukuman mati. Dek, bat tersambar petir di siang bolong. Dada Jonathan bergemuruh dengan hebatnya. Dia harus dihukum mati atas kesalahan yang sama sekali tidak dia lakukan. Sebuah mobil tahanan kini sedang berada dalam perjalanan dari kantor pengadilan menuju ke lapas. Di dalam mobil tersebut terdapat 6 orang polisi yang tengah mengawal Jonathan. Jonathan itu nampaklah pasrah, percuma saja. Dia membela diri, tidak ada yang mau mendengarkannya. Walaupun dia sudah mengatakannya berulang kali, dia hanya bisa berharap sebuah keajaiban datang untuk mengubah takdir hidupnya. Dia pasti akan membalas siapapun orang yang sudah menyakitinya dan menghina dirinya, termasuk orang yang telah menjebaknya. Sepertinya harapan pria yang buruk rupa telah terkabul ketika mobil tersebut melewati jalanan yang begitu sepi. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil minivan berwarna hitam melaju di samping mobil tahanan itu. Jedor. Sebuah suara tembakan telah terdengar begitu nyaring di jalan raya. Rupanya ada seseorang yang melemparkan tembakan dari mobil minivan tersebut ke arah ban mobil tahanan, sehingga membuat mobil tahanan oleng dan terpaksa berhenti. Jonathan nampak terkejut. Siapakah orang yang sudah menyerang mobil tahanan yang dia tumpang ini? Apakah mungkin dirinya akan dibunuh? Serang mereka dan selamatkan Tuan Muda, titah Mateo kepada ke-8 orang anggota klan Lucifer. Dan ke-8 anggota klan Lucifer pun segera keluar dari mobil. Mereka semua mengenakan pakaian serba hitam dan dilengkapi dengan senjata api yang siap untuk menyerang. Mengapa Tuan Stephen memberikan nama Lucifer kepada klan mafianya? Karena arti Lucifer adalah iblis terkuat dan sang raja iblis. Mereka akan menjadi iblis yang mengerikan jika berhadapan dengan musuhnya. Telah terjadi baku tembak antara polisi dan para anggota klan Lucifer. Suara senjata saling bersahutan membuat suasana menjadi suram dan menyeramkan. Dalam sekejap, klan Lucifer telah berhasil menembak mati ke-6 polisi tersebut. Tubuh Jonathan nampak gemetaran. Dia begitu ketakutan melihat 6 mayat polisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Nafas pria itu terengah-engah dan keringat berjajaran di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, dia berada di dalam situasi yang menegangkan seperti ini. Dia sangat merasakan tegang ketika melihat Mateo berjalan mendekatinya. Jonathan berpikir mungkin saja giliran dia yang akan dibunuh. Dia pun bergegas berjalan mundur. Siapa kalian? Apa kalian ingin membunuhku juga? Tanya pria berbadan gemuk itu dengan nada tinggi. Alangkah terkejutnya Jonathan sampai pria itu nampak mematung begitu melihat Mateo dan ke-8 pria berbaju hitam bersimpu di hadapannya. Saya Mateo, kaki tangan dari Tuan Stephen Wilson. Kami datang ke sini untuk menjemput Anda, Tuan.
Tuan? Jonathan mengerutkan keningnya. Dia tidak paham mengapa pria itu memanggilnya Tuan, mengapa mereka semua bersimpuh di hadapannya. Dan siapa Stephen Wilson? Saat Jonathan masih kecil, sang ibu sengaja menghapus nama marga keluarga Wilson dari nama belakang Jonathan. Mungkin karena sang ibu sangat membenci ayah mertuanya yang telah memperlakukannya begitu buruk. Walaupun ibunya dari kecil sudah berterus terang kepada Jonathan bahwa Jonathan dan Panya berbeda ayah, tapi mereka masih setelah darah karena lahir di rahim yang sama. Tapi sayangnya, sang ibu tidak pernah sekalipun menjawab pertanyaan Jonathan dan terus bertanya tentang ayahnya sebenarnya kepada sang ibu. Tapi saya tidak kenal siapa Stephen Wilson. Untuk apa dia ingin bertemu denganku? Tanya Jonathan. Dia masih terlihat ketakutan kepada 9 orang pria asing yang masih bersimpuh di hadapannya itu. Stephen Wilson adalah ayah Anda, Tuan? Mateo menjawab pertanyaan dari Jonathan. Jonathan tertegun mendengarnya. Apakah benar Stephen Wilson adalah ayahnya? Apakah saat ini dia sedang bermimpi? Akhirnya, dia bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Mateo dapat memahami jikalau sang tua muda tidak dapat mempercayainya begitu saja. Dia pun mencoba meyakinkan Jonathan. Percayalah kepada kami, Tuan. Kami datang ke sini untuk menyelamatkan Tuan. Tidak ada pilihan lain, Jonathan mencoba untuk mempercayai mereka. Ia pun menggunakan kepalanya dengan pelan, menganggukkan kepalanya dengan pelan. Jika benar bahwa dia sebenarnya adalah seorang pria yang kaya raya, rasanya dia seperti hidup di negeri dongeng aja. Setelah membuka borgol di tangan Jonathan, kemudian Mateo membuka pintu mobil mempersilahkan sang tuan muda untuk masuk ke dalam mobil minivan berwarna hitam itu. Silakan masuk, Tuan. Jonathan pun masuk ke dalam mobil. Pria itu nampak pasrah, tak bisa berkata sepatah kata pun lagi. Kemudian Mateo menyuruh salah satu anggota Lucifer untuk membawa mayat yang ada dalam bagasi mobil. Mayat tersebut adalah mayat seorang musuh yang sengaja telah dibunuh untuk menggantikan Jonathan. Masukkan mayat itu ke dalam mobil tahanan, seret mobilnya ke jurang, pastikan semua mayat yang ada di dalam mobil hangus terbakar. Baik, Tuan. Pemirsa, telah terjadi sebuah kecelakaan maut yang telah menewaskan 6 orang polisi dan 1 orang narapidana. Diduga, mobil tahanan tersebut terperosok ke jurang, membuat mobil itu meledak, dan semua orang yang ada di dalam mobil hangus terbakar, hanya menyisakan tulang dan belulang. Sebelumnya peluru di badan para polisi memang telah diatasi agar tidak meninggalkan jejak. Tuan Abian dan Arga tertawa puas ketika menonton berita tersebut di laptopnya. Rupanya, malaikat maut sudah tidak sabar ingin mencabut nyawa sang menantu buruk rupa itu. Padahal Jonathan udah diputuskan akan dihukum mati. Rupanya malaikat maut udah muak melihat wajah pria itu untuk hidup lebih lama lagi, sehingga kematiannya harus dipercepat. Arga berkata sambil tertawa. Saat ini dia sedang berada di Amerika untuk menjenguk Luna yang sampai kini masih belum sadarkan diri. Ya, lebih cepat lebih baik. Dengan Jonathan mati, kamu bisa menikahi putriku setelah putriku siuman. Tuan Abian udah tidak sabar ingin memiliki seorang menantu seperti Arga, seorang pria yang mapan dan pantas bersanding dengan putrinya. Bahkan, dia sangat tahu bahwa Arga begitu tulus mencintai Luna. Pria itu rela menunggu Luna untuk mencanda. Tentu saja, Om, menjadi suaminya Luna adalah impianku. Karena itulah mengapa sampai saat ini aku masih hidup sendiri. Karena aku selalu setia menunggu Luna. Hati setia, tapi sang jantan sering keluar masuk lubang milik wanita. Itulah definisi setia menurut Arga. Apalagi sampai kini, dia masih sering melakukannya dengan Selena. Tuan Abian pun menepuk-nepuk pundak Arga. Om bangga pada Arga. Tuan Abian tahu apa yang telah mereka lakukan kepada Jonathan dan adiknya sangat kejam. Tapi,
Bagi Tuan Apian, sebagai seorang ayah, dia akan berlaku kejam demi kebaikan putrinya. Dia tidak ingin putrinya menyesal di kemudian hari, karena sang putri telah menikah dengan seorang pria buruk rupa dan miskin seperti Jonathan. Pria itu hanyalah seorang sampah yang menjijikan dan tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Sander. Butuh waktu kurang lebih 16 jam untuk bisa mendarat di Italia. Saat ini, Jonathan sedang berada di dalam pesawat pribadi milik ayahnya. Pria itu telah berganti pakaian. Bahkan dia telah dijamu dengan banyak makanan mewah di pesawat tersebut. Apakah semua ini hanyalah mimpi belaka? Jika ini adalah mimpi, Jonathan sangat berharap tidak akan pernah bangun dari mimpinya, karena dunia nyata tempat yang dia tinggal begitu mengerikan. Setelah sampai di Italia, tepatnya di sebuah mansion mewah di kota Roma, telah terjadi sebuah pertemuan yang mengharukan antara seorang ayah dan seorang putra yang sudah lama tidak bertemu. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali dan saling berpelukan. Tidak ada alasan untuk Jonathan membenci ayahnya. Perpisahan ayah dan ibunya terjadi bukan karena kehendak mereka berdua, tapi karena sebuah kesalahpahaman dan restu dari sang kakeklah yang membuat orang tuanya terpaksa harus berpisah. Tuan Stefan telah menjelaskan semuanya. Setelah beberapa hari Jonathan tinggal di kota Roma, dia telah diperlakukan bak seorang sultan. Benson Wilson begitu megah bak istana, membuat Jonathan sering tersesat. Dia harus menghafal betul setiap ruangan yang ada di mansion milik ayahnya itu, dan mereka harus menggunakan lift jika ingin naik ke lantai atas ataupun turun ke lantai bawah. Ternyata benar, uang adalah segalanya. Dengan kekuatan uang, seseorang akan memiliki kekuasaan dan akan dihormati. Itulah alasan mengapa dia sedari kecil sering mendapat hinaan, karena dia adalah seorang pria miskin yang memiliki uang hanya untuk mengisi perut saja. Sebelum Jonathan menikah dengan Luna, dia dan adiknya tinggal di rumah kontrakan. Demi sang adik yang begitu dia sayangi, seringkali Jonathan mengalah. Dia berpura-pura udah makan di luar, padahal sebenarnya dia hanya memiliki uang yang cukup untuk makan sang adik saja. Papanya memiliki penyakit jantung, makanannya harus dijaga. Jonathan rela melakukan apa saja demi kesembuhan adiknya. Dan dia bersedia menikah dengan Luna karena Luna akan memberikan gaji tambahan jikalau Jonathan bersedia menjadi suaminya. Siapa yang bisa menolak seorang gadis cantik seperti Luna, seorang gadis yang cantik, elegan, dan nyaris sempurna. Pria manapun yang melihatnya pasti akan terpesona. Begitu pula Jonathan. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Luna, walaupun dia sering mendapatkan teguran dari Luna karena sering telat masuk kerja. Saat itu Jonathan harus menjaga adiknya yang dirawat di rumah sakit. Tapi sekarang rasa cinta itu telah berubah menjadi rasa benci. Tidak ada yang tersisa sedikit pun rasa cinta untuk seorang wanita yang masih berstatus istrinya itu. Dia dipenjara sampai harus divonis hukuman mati dan adiknya meninggal. Itu semua adalah gara-gara Luna yang tak bisa menepati janjinya.